Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu menganggap bahwa pendidikan tinggi itu hanya milik anak-anak orang kaya. Mereka merasa bahwa sekolah, apalagi sampai ke perguruan tinggi, merupakan mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Nah, anggapan semacam ini dipatahkan oleh dua tamu kita nanti. Mereka lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi prestasi akademik mereka membuat banyak orang berdecak kagum. Yang pertama kita panggilkan Angga Lestari. Angga, terima kasih sudah mau datang di acara Kikendi ya. Silakan duduk Angga. Terima kasih Pak. Jadi Angga ini berasal dari mana sih? Saya berasal dari sebuah desa di pinggiran dari kota Yogyakarta. Jadi bawahnya Gunung Merapi, Pak. Pekerjaan orang tua apa? Buruh tani di desa. Buruh tani. Kalau buruh tani itu bukan pemilik lahan ya? Bukan. Jadi hanya bekerja di lahan miliknya orang. Oke. Itu ayah dan ibu? Ayah, tapi ibu biasanya membantu. Oh, ibu membantu ayah. Ya. Berapa penghasilan orang tua sebagai buruh tani rata-rata dalam satu bulan? Dalam satu bulan dari 500.000 sampai 750.000 satu bulan. Jadi paling tinggi 750.000. Iya. Itu kalau tidak dimakan tikus padinya. Kalau dimakan? Ya mungkin bisa lebih kurang dari 500.000, bahkan tidak dapat penghasilan. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, berapa bersaudara? Angga? Dua. Dua bersaudara. Cukup uang segitu untuk Angga dan adik atau kakak? Kakak. Apakah cukup untuk Angga dan kakak? Tidak cukup sebenarnya, karena dulu pernah kami makan hanya dengan garam, kerupuk, itu pernah. Karena emang tidak cukup dari hasil buruh tani di desa. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya dengar Angga lulus dengan predikat cum laude dari universitas, betul? Iya, alhamdulillah. Cum laude. IPK-nya berapa ya? Alhamdulillah 3,98. Tentu banyak penonton di studio maupun di rumah yang bertanya-tanya bagaimana anak seorang buruh tani dengan makan cuma dengan garam tadi, ya, bahkan dengan kerupuk bisa punya prestasi akademik yang luar biasa, lulus sarjana cum laude dengan IPK 3,98. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan juga, bagaimana caranya ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kisah tentang Angga berikut ini. Tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi Angga Dwi Astuti untuk mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani lulusan SMP, sedangkan ibunya bahkan tidak lulus SD dan menjadi kuli angkut padi dan beras. Kondisi ini membuat gadis asal Sleman, Yogyakarta ini selalu berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga. Sejak duduk di bangku SD hingga SMA, Angga dikenal sebagai murid yang selalu berprestasi. Ia bahkan berhasil masuk Universitas Negeri 11 Maret di Solo melalui jalur beasiswa. Tidak ingin membebani kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bungsu dari dua bersaudara ini kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan jus organik. Di rumah itu dia didik TPA, itu les kursus bahasa Inggris itu di rumah, sambil jualan jus itu 2 tempat. Saya sebagai orang tua sangat bangga sekali, Mbak. Dia juara 1 di UNS itu, saya nggak diberitahu kalau dia dapat juara 1. Saya di sana menangis, Mbak. Disuruh maju ke mimbar itu. Saya pakaian itu cuma seadanya, Mbak. Saya nggak pakai sepatu, itu pinjam. Itu punya tetangga, kalau Angga nggak bisa.
Dengan kecerdasan, ketekunan, dan kerja keras, gadis kelahiran 20 Februari 1992 ini berhasil menyelesaikan program sarjana dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Dengan nilai sempurna A. Ia juga dinobatkan sebagai mahasiswi terbaik dan lulus cum laude dengan IPK 3,98. Saya cuma bisa bilang, jadikanlah anak saya Angga anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada agama, berguna bagi nusa dan bangsa. Kedepannya Angga masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Ia juga bertekad akan kembali ke kampung halaman dan membangun desanya. Angga ingin mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Harapannya adalah setiap anak di desanya tidak takut untuk bermimpi. Ya. Jadi pendidikan ayah cuma sampai SMP. Ya, Ibu ibu lulus tapi cuman SD kelas 2. drop out namanya. Ya. Iya, drop out SD kelas 2. Ya. Baik, dengan situasi dan kondisi seperti itu, sejak kapan Angga dapat beasiswa? Sejak SD. Ya. Jadi dari SD sudah dapat beasiswa, SMP juga, Iya. SMA juga, Iya. kuliah juga. Iya. Alhamdulillah. Oke, Tuhan Maha Besar itu ya. Tapi kalau kita bicara soal kondisi ekonomi orang tua waktu itu, apakah Angga tidak diminta untuk membantu perekonomian keluarga? Waktu kelas 5, iya, sampai dengan SMP. Jadi kadang bantu maton di sawah, bantu gembala kambing, bantu cari pakan untuk ternak. Iya, sering diminta bantuan dan saya melakukan itu. Tapi ketika sudah masuk SMA dan alhamdulillah masuk di SMA 1 Teladan Yogyakarta, agak berbeda jadwal kesehariannya karena penuh untuk kegiatan di sekolah. Jadi orang tua berbesar hati untuk kamu harus sekolah saja, belajar saja, jangan bantu orang tua. Biar kamu jadi anak yang pintar, tapi biar kami yang menderita. Seperti ini. Saya dengar juga bahwa Angga pernah atau mulai jualan jus buah ketika dulu di bangku. Di bangku kuliah. Kenapa harus jualan jus buah? Karena waktu itu saya di jurusan biologi dan saya tahu benar mengenai buah dan khasiatnya. Dan ketika itu ceritanya bukan karena saya ingin jualan jus, tapi kasihan, ternyata saya yang seperti ini masih ada yang di bawah saya, yang kurang mampu, bahkan meminjam uang pada saya yang kondisinya waktu itu belum punya apa-apa. Siapa itu? Tetangga. Oh, tetangga ada yang mau Iya. pinjam uang Iya. pada Angga? Iya, Terus tapi apa urusannya dengan jus buah ini? kalau saya meminjamkan uang berarti saya bukan pendidik yang baik, karena saya hanya memberi dia makan tanpa tahu cara mencari makan. Jadi saya memutuskan untuk kalau benar ibu membutuhkan uang, saya ada tabungan, ibu mau atau tidak menjadi karyawan untuk usaha jus ini. Dengan mempekerjakan tentu ya, berarti ini mulai bisnis jus buah. Buahnya dari mana itu? Buahnya dari tetangga juga, jadi Itu- dari petani di desa. Oh, ambil dari beli dari Iya. petani di Iya. desa, kemudian bikin jus buah, Iya. mempekerjakan ibu yang minta bantuan tadi. Iya. Sukses nggak jualan buahnya ini? Alhamdulillah, kalau niatnya baik untuk menolong orang, selalu ada jalan untuk bisa sukses. Ya. Ya, ini menarik karena Angga sendiri kekurangan, tapi ada orang datang meminta bantuan, Angga berusaha untuk membantu dia. Iya. Sebenarnya nilai-nilai apa yang Angga dapat dari orang tua sehingga Angga bisa tergerak untuk membantu orang lain? Nilai-nilai kebaikan. Kebaikan adalah hal yang abadi, yang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena memang orang tua nggak pernah ngasih saya uang dari dulu. Ketika juara 1 sampai dengan kuliah IPK 3,98, hadiahnya mie ayam
nggak pernah dikasih uang. Dari SD prestasinya bagus sampai prestasi cum laude, Ya, hadiahnya mie ayam. iya, Istimewa betul mie ayam ini. Ya. iya. Jadi kebersamaan, dan jadilah orang yang baik budinya, baik pekertinya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang selalu ditanamkan pada saya dari orang tua. Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4. Ternyata bisa lulus dengan prestasi cum laude. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda bernama Angga bisa mencapai prestasi yang luar biasa itu. Nah, ini yang harus Angga jawab. Angga, bagaimana dengan kondisi tadi, Angga kok bisa punya prestasi dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas? Apa yang membuat Angga sukses? Motivasi terbesar saya adalah untuk bermanfaat, berguna bagi orang. Kalau saya jadi orang yang bodoh, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat di desa yang semuanya pendidikan menengah ke bawah dan ekonominya juga menengah ke bawah? Itu motivasi yang harus ada dalam diri saya, bahwa jadilah anak yang pintar, karena itu kamu akan bisa berarti untuk orang lain. Jadi Angga dapat beasiswa waktu dari SD, SMP, SMA sampai universitas, dari mana saja sih itu beasiswanya? hampir semuanya dari pemerintah. SD pemerintah karena ada bantuan, SMP waktu itu ada beasiswa juga dari pemerintah namanya BOS. Kemudian SMA juga ada bantuan hampir sama dengan BOS. Kemudian waktu kuliah, alhamdulillah pemerintah menjawab kami mahasiswa dari kalangan tepi untuk selalu berprestasi, beasiswa bidik misi. Mengapa Angga memilih jurusan biologi di Fakultas MIPA? Karena sebenarnya pilihan pertamanya bukan biologi, Oh, apa pilihan pertamanya? kedokteran. Kedokteran. Iya. Oke, apakah itu berarti Angga kecewa dengan jurusan yang sedang ditekuni? Tidak pernah kecewa ataupun menyesal, karena selalu yakin bahwa apa yang dipilihkan Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pilih. Tadi menyelesaikan kuliah 3 tahun 5 bulan. Iya. Dengan nilai IPK berapa tadi? 3,98. Tapi saya dengar beberapa semester Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4, hanya 1. Jadi hampir semua semester 4 ya. Walaupun lulus 3,98. Iya. Makanya kalau mau pinter berarti kita harus makan nasi dengan garam, nasi dengan kerupuk gitu ya. Skripsi Angga waktu itu judulnya apa? Karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat. Itu apa yang mau disampaikan melalui skripsi itu? Karena untuk mempertahankan karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat, Apa itu karakter fisiologi itu? karakter fisik. Maaf ya, Iya. saya cum laude juga. Cuma cum laude. Kegunaannya apa itu tadi? Karena kita proyek ini menggunakan limbah dari cangkang udang, Limbah dari cangkang udang, dibuat kulitnya udang itu ya? ya, Oke. diekstrak menjadi kitosan. Iya. Nah, kitosan ini yang dibuat untuk menjadi edible coating atau pelapis buah agar buahnya tidak cepat busuk. Sekali lagi, dengan pencapaian tertinggi seperti itu, hadiah dari orang tua hanya mie ayam. Iya. Filosofi apa yang ada di dalam mie ayam ini? Ini penting ini, selain kerupuk dan garam tadi. Filosofi untuk menghargai, mensyukuri apa yang mampu kita dapatkan, tapi kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang nomor 1, yang paling utama.
Orang tua ada di sini? Alhamdulillah ada. Bolehkah orang tuanya naik ke depan supaya kita lihat wajah orang tua yang hebat dan luar biasa ini? Oh ya. Waduh, ini orang tuanya ya. Baik, Ibu, coba boleh menghadap ke sana, kita lihat orang tua yang hebat, ya. Saya orang tuanya juga, Pak. Angga kan anak Sleman nih, Iya. anak desa. Iya. Kenapa bisa sampai di Jerman? Anda yang baru saja mengikuti acara ini, tamu saya adalah Angga Lestari, seorang anak buruh tani, berasal dari Sleman, dan dia mampu lulus sarjana dengan predikat cum laude. Dan Angga pernah ke Jerman, sebelum sampai ke urusan Jerman. Iya. Angga kan anak Sleman nih, Iya. anak desa. Iya. Kenapa bisa sampai di Jerman? Saya percaya bahwa saya bisa sampai Jerman karena doa orang-orang yang dulu pernah mungkin saya tolong, dari niat untuk memberikan kebaikan dan bermanfaat. Karena pernah nolong orang itulah saya bisa ke Jerman. Menarik. Pelajaran berikutnya, sering-seringlah menolong orang supaya bisa ke Jerman. Bagaimana ceritanya bisa sampai Jerman? Ketika itu mimpi saya masuk universitas adalah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Tapi ketika di semester 5 pengumuman mahasiswa berprestasi, saya kalah dalam satu bagian karya tulis ilmiah. Karena ada 4 poin, IPK alhamdulillah saya paling tinggi, bahasa Inggris alhamdulillah saya paling tinggi, dan organisasi juga paling tinggi. Tapi juri bertanya, kamu kemana saja? Kok nggak ada karya tulis ilmiah satupun? Ketika itu saya menangis, tapi saya tidak menyesal. Karena ketika di semester 2, saya pernah ikut karya tulis ilmiah se-Indonesia, dan alhamdulillah masuk 10 besar. Tapi apa yang terjadi di desa saya? Anak-anak TPA saya tinggalkan untuk ikut karya tulis ilmiah 6 bulan. Dan akhirnya mereka apa? Mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan, ilmu agama, mereka hanya bermain-main di sungai. Lalu apa yang membuat saya memilih untuk mengabdikan diri saya agar mereka anak-anak ini punya mimpi yang lebih besar daripada saya? Saya memutuskan untuk tidak pernah ikut lagi lomba karya tulis ilmiah Demi anak-anak ini. demi anak-anak dan juga pemuda di desa. Tapi katanya ke Jerman ini gara-gara juga makalah yang berkaitan dengan urusan jus buah tadi. Iya. Bisa jelaskan apa kaitan antara makalah kemudian bisa ke Jerman dengan jualan jus buah? Karena saya tidak menjadi mahasiswa berprestasi, ternyata ada rezeki lain. Bahwa waktu itu pembantu dekan 3 tuh telepon saya, "Dek, kamu ikut seleksi ke Jerman." Saya kan deg-degan ya, Pak, ke Jerman tuh negara mana? Kan waktu itu desa. Nanti saya kasih tahu Jerman dari mana ya. Dan ketika itu syaratnya tidak pakai TOEFL, hanya paper tentang apa yang telah kita lakukan untuk universitas. Dan ketika itu saya menulis one student one tree, di mana waktu itu saya kan asisten dosen untuk fisiologi tumbuhan. Setiap tahun saya melakukan itu. Dan yang kedua adalah organic juice untuk memberdayakan masyarakat di desa. Itulah isi makalahnya. Ya. Dan menang. Alhamdulillah. Dan berangkat iya. ke Jerman. Alhamdulillah berangkat ke Jerman. Gara-gara jus buah. Gara-gara jus buah. Jadi gara-gara nolong ibu itu ya, Ya. Tuhan tidak Tuhan tidur. tidak tidur. Dia melihat perbuatan Angga, dia bilang oke, Angga bantu orang melalui jus buah, saya akan kirim Angga ke Jerman melalui jus buah juga. Amin. Jadi pelajaran Alhamdulillah. berikutnya adalah mulailah berdagang jus buah supaya bisa ke Jerman. Ya, Angga luar biasa. Artinya apapun juga boleh percaya boleh tidak, jus buah yang membantu orang lain, justru sekarang yang membantu Angga untuk bisa ke Jerman. Jerman. Acara apa sih ini? World Student Environmental Summit. Jadi seluruh mahasiswa dari 35 negara kita dikumpulkan di situ untuk mendiskusikan apa yang telah dilakukan untuk
universitas dan bangsamu, dan apa tantangan terbesar kita dalam menangani masalah lingkungan. Baik, kalau dilihat perjalanan hidup Angga dalam usia semuda ini, Angga juga aktif ya di organisasi. Iya. Boleh tahu di organisasi apa saja pernah aktif? Ketika di kuliah, saya mengikuti Dewan Mahasiswa, kemudian di himpunan mahasiswa, saya mengikuti di klub study, kemudian saya mendirikan organisasi bahasa Inggris sefakultas MIPA, dan yang paling saya cintai adalah kegiatan saya di desa. Membangun desa adalah mimpi saya, dan menggerakkan pemuda adalah langkah utama. Jadi saya mengikuti organisasi di desa sebagai anggota Karang Taruna. Wow. Jadi prestasi begitu banyak dengan prestasi akademik yang juga mengikuti ya, prestasi organisasi dan prestasi akademik bisa berjalan bersamaan ya. Saya lihat banyak anak-anak begitu aktif di organisasi, akademiknya drop, atau sebaliknya terlalu sibuk ngurusin akademik, nggak aktif di organisasi. Tapi ternyata bisa seimbang itu ya. Bisa. Oke, itu pengecualian untuk orang-orang hebat seperti Angga. Ya, setelah lulus dengan predikat cum laude, apa cita-cita yang ingin Angga wujudkan? Saya ingin menjadi seorang dosen, pengusaha sukses, dan pelayan, pengabdi di masyarakat. Apakah Angga punya rencana untuk melanjutkan pendidikan? Iya, insya Allah. Sudah terpikirkan mau kemana? Alhamdulillah sudah. Kemana? Di Belanda, Leiden University. Baik, Angga terima kasih sudah mau datang dan berbagi dengan kami semua di acara Ki Candy. Ya. Sukses selalu buat Angga. Amin, Terima amin, kasih ya. Terima kasih. Iya. Tamu kita berikutnya juga anak muda yang luar biasa. Saya langsung saja panggilkan, siapa dia? Nazbul Afat. Terima kasih. Panggilannya? Afat. Afat. Baik, Afat silakan duduk. Senyummu memberikan harapan bahwa bangsa ini punya harapan besar di masa depan. Amin. Kalau Afat berasal dari mana? Saya dari Batang. Jadi dari Batang ya. Iya. Pekerjaan orang tua apa? Petani. Petani. Buruh tani, Buruh penggarap. pemilik tanah. Buruh penggarap. Lalu bagaimana perekonomian keluarga? Bagaimana bisa hidup? Berapa keluarga Afat? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Lalu dengan kondisi seperti itu bagaimana keluarga bisa hidup? Kami itu di rumah sebagai petani dan juga di rumah jualan eceran beras dan bekatul. Makanan Tidak, unggas? Makanan unggas, iya. Jadi penghasilan orang tua rata-rata satu bulan berapa? Ya kalau bisa dihitung sih sebenarnya 300 sampai 500 ribu. Oke. Cukup itu untuk 4 anak, 2 orang tua? Cukup karena berkah. Cukup karena berkah. Saya juga ingin tahu pendidikan orang tua apa? Bapak lulusan SMA, kemudian ibu SMP. Afat kuliahnya di mana? UNES, Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa? Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Lulus. Lulus, baru kemarin Wah, 25 Februari. Ini apa? Saya kan tanya baik-baik. Gak usah marah dong. Iya, jadi lulus. Lulus dong. Nah, jawabnya gitu, lulus. Oke, lulus. Saya dengar lulus dengan prestasi bagus juga. Iya, alhamdulillah. Cum laude. Cum laude IPK berapa? 3,87. Alhamdulillah. Ketika ayahnya meninggal, Afat waktu itu sudah kuliah dan untuk itu terpaksa jualan donat. Karena berita mengenai Afat jualan donat inilah yang membuat saya mengundang Afat hari ini di acara Ki Candy. Tapi sebelum kita tahu apa yang terjadi pada Afat, mari kita ikuti dulu liputan berikut ini.
dengan keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangat Muhammad Najmul Afat atau akrab disapa Afat untuk berprestasi. Pria asal Batan, Jawa Tengah ini berhasil mewujudkan mimpinya untuk meraih pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Afat dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di lingkungan sekitar rumahnya. Ia adalah inisiator program-program kreatif seperti produksi kaos sablon hingga kegiatan-kegiatan keagamaan. Di tengah kesibukannya, Afat masih meluangkan waktu untuk membantu keluarganya menjual kebutuhan pokok pertanian, mengolah hasil sawah dan hewan ternak. Baginya kehadiran keluarga menjadi semangat dalam memperjuangkan mimpi-mimpinya. Usaha pantang menyerah dan kerja kerasnya akhirnya berbuah manis. Pada Februari 2015 kemarin, Afat dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dari Universitas Negeri Semarang dan lulus cum laude dengan IPK 3,87. Kalau melihat kondisi keuangan keluarga waktu itu, tentu yang jadi pertanyaan bagi kami semua yang ada di sini dan penonton di rumah adalah bagaimana sampai Afat bisa kuliah? Waktu itu memang sebenarnya saya tidak ingin kuliah, meskipun di hati kecil ingin sekali kuliah. Seiring berjalannya waktu memang bapak saya sakit dan untuk makan pun maksudnya kesulitan. Kenapa kok saya menambah beban beliau, sehingga waktu ditanya oleh salah satu guru BK saya, namanya Bu Tuti Homiati, dia bertanya, kenapa kamu tidak kuliah? Ya, saya ingin kerja, Bu, supaya membantu orang tua. Kamu harus kuliah, singkat cerita seperti itu beliau. Sehingga ya sudahlah, kalau kuliah tapi terus uangnya gimana, Bu? Kan ada beasiswa bidik misi. Oh ya sudah, saya berangkat. Ikut mendaftar untuk beasiswa bidik misi, ya? Iya. Prestasi sekolah bagus? Bagus. Saya juga aktif di OSIS dan bisa dikatakan ya saya 3 besar terus di SMA terus. Di SMA. Akhirnya dapat nggak bidik misi itu? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Artinya ditolak waktu itu? Iya. Meskipun saya tuh kan daftar di UNES, saya punya keyakinan pasti saya keterima karena saya pintar gitu. Saya tuh orang yang optimis. Lalu kejadiannya bagaimana? Nah, waktu itu memang keterima, terus pengumuman beasiswa bidik misi, alhamdulillah tidak diterima beasiswa itu. Ya sudah, kembali ke posisi awal, tujuan awal saya bekerja, oke saya bekerja. Dan bekerja apa? Waktu itu? Iya, setelah ditolak bidik misi, terus kemudian kerja? Iya. Kerja apa? Tugas saya di rumah mencari rumput. Dan kemudian saya mencoba menjalin sebuah karir yang pasti di cleaning service. Meskipun itu masih nitip sama salah satu saudara saya. Jadi waktu itu sudah terpikirkan untuk menjadi petugas cleaning service? Iya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kok akhirnya bisa kuliah juga? Alhamdulillah, waktu itu kan saya terus menjalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah diterima di UNES. Dan waktu itu ada kegiatan yang namanya PPA, pengenalan akademik gitulah, atau bisa dikatakan ospek. Nah, Prof. Sudiono sebagai rektor waktu itu memberikan pengumuman akan dibuka 1000 mahasiswa bidik misi lagi, saya pun daftar dan alhamdulillah daftar lagi beasiswanya. Kali ini lolos. Jualan donat di kampus? Di kampus dan kos-kosan. Itu teman-teman tahu kalau Afat jualan donat? Tahu. Apa nggak malu? Lalu ada Twitter yang diunggah dengan foto Afat, kemudian ada teks, Kik Andy, undang dong anak ini, hebat,
jualan donat di kampus dan bisa cum laude. Jadi gara-gara donat kamu diundang ini. Bisa cerita, walaupun mungkin kita sekarang ketawa, tapi pasti itu perjalanan hidup yang tidak mudah ya bagi seorang anak muda seperti kamu. Jualan donat di kampus. Itu ketika orang tua meninggal, ayah. Iya. Bagaimana ceritanya? Waktu itu kan sebenarnya saya mulai sejak semester 1 masuk awal. Bulan Agustus saya diterima di UNES, kemudian selama kurang lebih 5 bulan saya numpang di tempat kos-kosnya teman-teman. Karena waktu itu memang beasiswa bidik misi tidak langsung berdunduk karena keluar gitu. Terus karena belum keluar, apa yang terjadi? Saya dengar pernah diusir oleh security ya? Ya, Terpaksa tinggal di mana? ya tetap tinggal di teman itu. Saya pindah, kan ada 3 tempat yang terus saya gilir. Pokoknya malam ini saya tidur di tempatnya Mahfur, malam kedua saya tidur di tempatnya Freddy, malam ketiga di tempatnya Mas Ali. Itu loh, terus saya gilir pokoknya. Oh, jadi mereka nggak rasa itu ya? Baik, setelah situasi itu kembali normal, lalu bagaimana kok sampai harus jualan donat? Nah, karena memang apa ya, passion, kembali lagi ke passion. Saya itu Passion. Iya, kenapa? Passionnya apa? kalau ibu saya mengatakan, "Le, kamu itu cocoknya dagang." Gitu. Oke, berarti kan langsung apa? Waktu itu kan masih numpang di tempatnya Mas Ali Sofyan. Di kontranya itu ada donat dengan di atasnya ada semacam kaleng. Jadi ambil sendiri, bayar sendiri gitu loh. Nah, saya cari siapa ini penjualnya. Saya hubungi, "Pak, saya mau jualan donat, tak bawa ke kampus dan saya titipkan di kos-kosan." Selama 2 tahun itu. Modalnya dari mana ini? Nah. Kan harus tetap bayar dulu dong. Kok ketawa? Apa yang terjadi? Kalau modalnya ya disisihin sendiri dari uang bidik misi itu. Jadi uang bidik misi tidak sepenuhnya saya langsung pakai. Saya ambil dari rekening, saya serahkan ke ibu. "Bu, ini uang dipegang. Semoga ini bisa untuk muter beli beras, kemudian kolak dan dijual kembali, dan ketika saya butuh, saya minta ya harus dikasih," intinya gitu loh. Tapi ada uang yang disisihkan untuk orang tua supaya orang tua bisa dagang beras eceran dan lain-lain ya. Nah, uang itu yang disisihkan untuk kemudian jadi modal jualan donat. Iya, Nah, jualan donat di kampus. di kampus dan kos-kosan. Itu teman-teman tahu kalau Afat jualan donat? Tahu, Apa nggak malu? pernah saya dihina. Ya menurut saya dihina lah. Tunggu, siapa yang menghina kamu? Sebutkan nama. Kalau perempuan saya datengin. Kalau laki-laki emang gue pikirin. Oke, kenapa? Dihina kenapa Dia- itu ya? Kalau bahasa Jawanya itu, "Kowe iki Pak kuliah, apa Pak dodol donat?" Ya. Jadi Pak itu istilah khas dari Batang. Gitu. Mau. Mau. Kamu tuh mau kuliah atau mau jualan donat? Terus ya, jawabannya gitu. apa? Ya, saya cuma berdiam diri saja. Wis ngerentes pokoknya, wis betungkul ini. Nah, yang ngomong itu siapa? Ada lah pokoknya, tidak saya Teman bisa- kuliah? Ada pokoknya. Oke. Ada deh. Rahasia. Takut saya datengin gitu ya. Oke, jadi perasaan terpukul ya waktu itu ya. Jelas. Kamu mau kuliah atau mau jualan donat gitu kan? Nah, 2 tahun jualan donat. 2 tahun. Kenapa berhenti waktu itu? Nah, waktu itu kan ada satu, ini pasti nanti akan didengar ini mahasiswanya. Ada adik tingkat saya itu cerita sama saya, "Mas, keuangan keluarga saya itu sudah menipis, maka saya akan jualan donat." Nah, pasar saya itu kan lingkungan kampus, khususnya jurusan saya. Kemudian si anak tadi itu begitu awal semester, dia kan masuk tidak mengetahui track record saya gitu loh. Saya yang merintis barangnya. Wah, perdagangan donat ini sebenarnya sudah dia mau masuk di pasar yang sama. Iya, menarik ini. Terus dia ngomongnya, Ya kan cerita secara tidak langsung, "Oh, seperti itu." Ya sudahlah, saya mengalah, dan ketika saya mengalah, Tuhan memberikan jalan. karena dia juga mau dagangan donat, Iya. karena orang tuanya ya tanda kutip semakin berat ya. Iya. Anda relakan Iya. pasar yang sudah Anda bangun dengan jerih payah itu dilepas ke dia. Iya.
Oke, terus demi menolong dia. Iya, Mulia jelas. sekali ya. Jangan ketawa, ini lagi. Oke. Setelah Anda menolong dia, Tuhan itu memberikan jalan. Iya. Apa yang Tuhan berikan? Alhamdulillah ada 2 kakak tingkat saya, namanya Mas Arti sama Mas Baroji. Fat, kamu koordinir tiap kelas, siapa yang mau beli buku, nanti kamu yang nyusun, ditulis saja, nanti SMS saya, kamu ambil bukunya, nanti kamu dapat untung. Dan Ini buku pelajaran? Iya, buku Oke, pelajaran. terus? Dan Alhamdulillah, ketika saya merelakan tadi, setiap buku saya akan mendapatkan upah 3.000. Itu setiap buku kan, yang beli banyak sekali. Sedangkan ketika saya jualan donat, 1 box itu setiap hari, paling setiap hari laku 1 box, itu untungnya 5.000. Kan meningkat. Nah, ketika kadang itu kita takut untuk memberi, karena nanti rezeki kita akan habis. Selalu saja, pasti akan kurang. Ini yang dibilang the power of giving. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Tuhan kembalikan buat kita. Ketika Anda memberi keuntungan donat yang 5.000 itu, Iya. Tuhan memberi berlipat-lipat, 3.000 per buku ya. Anda kaya raya dong waktu itu ya. Iya, bisa beli sepatu meskipun Oh, bisa beli sepatu. Oh, cuma- ini sepatunya ini ya? bukan. Oh, bukan. Oke, jadi artinya penghasilannya tiba-tiba lebih banyak. Iya. Baik. Walaupun harus orang Jawa bilang struggling ya, harus penuh perjuangan untuk bisa kuliah dengan jualan donat dan buku. Tapi Afat saya dengar aktif juga di organisasi kampus ya. Iya. Aktif di mana aja? Kalau di kampus saya jadi fungsionaris HIMA, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Antropologi, dan kemudian saya juga aktif sebagai ketua keluarga mahasiswa Batang di UNES gitu. Wah, Ah. penting betul Batang ini ya. Harus penting. Nah, ini saya dengar selama kuliah Afat juga jadi guru. Iya, Guru apa? guru ngaji. Oh iya. Dapat honor nggak itu? Jangan pikirin honor. Gitu loh. Saya penasaran soalnya kelihatannya belum cukup itu uang dari buku itu ya. Jadi ini apa? Panggilan ini. Panggilan. Guru agama di mana? Jadi kakek saya itu membangun sebuah pondok pesantren, dan itu menghasilkan banyak santri yang bisa dikatakan wow gitu. Kenapa saya katakan wow? Iya. Santri itu kan jadi TKI, ada yang jadi TKI, kemudian dia jadi imam besar di Taiwan, ada gitu. Wow. Ada namanya, salah satu Sohani namanya. Lulusan dari pesantren ini. Iya itu. Oh, disitulah Afat mengajar, Iya, meneruskan. meneruskan. Baik, ini berdasarkan amal dan ibadah, balasannya akan berlipat-lipat ini. Amin, amin. Tapi saya dengar pernah ketika semester akhir kamu stres berat, depresi. Nah, ini menarik ini. Apa yang menyebabkan Afat depresi? Bahkan orang-orang bilang gila. Nah, kita tunggu jawabannya setelah ini. Walaupun ayahnya sudah tidak ada, tapi ibunya orang hebat yang membuat Afat seperti ini. Kita berikan aplaus untuk sang ibu. Saya pernah dapat bocoran bahwa Afat ini di semester 7 stres berat, depresi. Kemudian orang bilang Afat udah gila. Saya tadinya nggak percaya, tapi karena dia ketawa begini saya curiga. Apa yang dikatakan orang benar ini. Ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Waktu itu memang saya ada masalah, terutama keluarga, intinya gitulah. Dan yang paling parah itu saya makan emping 1 toples. Makan emping 1 toples sehingga otomatis darahnya langsung naik 160 waktu itu. Sehingga kan hobinya kan gromet gitu. Gromet itu apa? Gromet itu sering bercerita apa yang seharusnya diam itu tapi diungkapkan gitu. Termasuk ketika saya mau buat buku, semua mimpi-mimpi saya ceritakan. Ada masalah, tunggu dulu, saya urut ya. Iya. Ada masalah. Ada masalah. Makan emping 1 toples. Iya.
darah naik sampai 160. Iya. Terus mau bikin buku. Semua mimpi-mimpi saya ucapkan waktu itu. Sehingga Apa misalnya? misalnya bikin buku, mau ke Kikendi, itu termasuk. Serius? Serius. Tunggu. Gara-gara kepingin di Kikendi juga, kamu dibilang gila? Iya, karena orang itu bilang gini, kamu itu aneh ngomongnya gitu loh. Pengen bikin buku? Nggak mungkin. Pengen ke Kikendi? Apalagi? Terus pengen apa lagi yang jadi bahan tertawaan? Ya pengen kuliah di Amerika waktu itu. Itu dianggap kamu gila? Iya. Kenapa depresi waktu itu? Gara-gara ada persoalan dengan keluarga. Iya. Terus ngomongnya dianggap ngigau gitu. Iya. Oke. Terus apa yang terjadi berikutnya? Ya tetap saya tenang, apapun yang terjadi harus tetap disyukuri. Karena Tuhan itu menyiapkan sebuah tangga yang untuk dinaiki kita, agar kita itu siap menjadi sebuah pemenang, menjadi seorang pemenang. Nah tangga itu memang begitu berat, sehingga orang mencemooh sana sini. Udahlah. Jadi dalam kondisi stres berat, jadi bahan tertawaan, kamu tetap aja melangkah maju. Tetap. Dan memang akhirnya ada di acara Kikendi. Iya. Ya. Ngomong-ngomong tentang mimpi ingin sekolah di Amerika, ya, ini nanti saya tanya apakah mimpi itu sudah mulai coba dilaksanakan atau diwujudkan atau tidak. Tapi Amerika, nah saya teringat di Kikendi waktu itu pernah juga saya mengangkat kisah tentang anak supir angkot yang punya mimpi sama, tapi mimpi itu akhirnya terwujud. Dan orang itu sekarang ada di sini, Iwan Setiawan. Iwan, ini kisah Iwan Setiawan sudah dijadikan sebuah buku berjudul 9 Summers 10 Autumns, dan kemudian jadi film. Bisa cerita, waktu itu katanya orang tua bahkan menjual angkot demi mimpi anaknya untuk sekolah lebih tinggi. Apa yang terjadi waktu itu? Bisa? Jadi mendengar cerita Angga, kemudian cerita Alfa juga, ternyata story saya tuh menjadi story dari semua orang Indonesia mungkin ya, di kelas kita gitu. Orang tua saya nggak lulus SD, ibu saya, bapak saya nggak lulus SMP, semuanya sama. Sama kan, semuanya sama. Kemudian cita-cita saya pengen punya kamar sendiri, dan itu saya kejar sampai New York City. Cita-cita yang sangat sederhana, tapi dan hidup miskin tuh capek. Akhirnya satu hal yang bisa melepaskan kita dari kemiskinan itu ya cuman pendidikan. Dari benang merah dari saya, Mas Alfat sama Mbak Angga tadi, pendidikan. Kebangkitan kelas bawah Indonesia itu nggak akan terjadi tanpa pendidikan yang bagus. Pendidikan Anda sampai di mana dan bagaimana ceritanya bisa sampai ke Amerika? Nah, saya tadi ngelihat dari story yang ada di sini bahwa di balik anak-anak yang sukses seperti Mbak Angga dan Mas Afat, itu ada orang tua yang luar biasa. Saya tuh ngelihat ini kayak ibu saya ada di sini, ibu saya ada di sini, sama. Saya juga merasa ibu saya ada di sini. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk ibu dan ayah. Luar biasa. Di balik anak-anak yang hebat ini ada orang tua yang luar biasa, Bang Andi. Soal pendidikan tadi, dan bagaimana bisa sampai di Amerika? Nggak pernah mimpi ke sana. Saya pikir mimpi ke Amerika dulu tuh kayak membentur atap rumah saya, sesuatu yang nggak mungkin, terlalu tinggi gitu. Kuliah aja susah gitu. Keluarga kita lima orang anak, sopir angkot, ibu rumah tangga. Tinggal di desa di Batu Malang ya? Di Batu Malang. Oke, Di Batu Malang. Tapi ibu saya luar biasa. Ibu saya tuh sama kayak kamu, aneh. Oke, kenapa? Ya. Jadi ibu saya tuh punya cita-cita kayak gini dulu. Anak-anaknya harus kuliah. Saya pikir, ini orang nggak tahu diri ya. Lulus SD kagak. Pengen anak-anaknya kuliah. Tapi ibu saya ngejar dengan segala cara agar anak-anaknya kuliah. Dan ibu saya berhasil. Akhirnya saya kuliah di IPB. Ibu saya tuh orang yang bilang harus pergi. Dengan cara apa? Ibu saya berani jual angkot bapak saya. Saya berangkatlah ke Bogor dengan beban yang berat ya. Ada angkot di pundak saya. Tuh, jadi anak-anak muda sekarang cenderung ya pinter di sekolah,
Tapi spirit of life, semangat, itu yang sangat jarang saya temuin dari orang-orang, kecuali seperti Mas Afad dan Mbak Angga tadi. Terima kasih Mas Iwan sudah mau datang di acara ini dan berbagi dengan kami semua ya. Afad, boleh tahu apa mimpi yang ingin kamu wujudkan setelah lulus cum laude? Saya pengen kuliah lagi dan membangun Batang. Kuliah lagi dan membangun Batang. Cita-cita ke Amerika masih menggebu-gebu? Tetap semangat pokoknya. Saya kan cuma tanya baik-baik. Jangan marah-marah gitu dong. Iya, Nah, itu iya. menunjukkan semangat ya. Iya, Tetap. tetap. Begitu sampai sekarang. Iya. Upaya ke arah sana sudah dilakukan? Yes, tetap saya belajar dan semua itu yang paling enak itu ibaratnya duduk menyandarkan diri. Maksudnya menyandarkan diri itu kita sadarkan semuanya pada Sang Pencipta. Apapun yang akan terjadi di depan itu lepaskanlah saja. Yang penting usaha kita sejauh mana mimpi kita. Ketika kita sudah siap dengan segala apa yang terjadi, pasti akan terwujud segala mimpi kita itu. Saya setuju dengan Iwan Setiawan bahwa di balik anak yang luar biasa seperti Ava dan juga tadi Angga, ada orang tua yang super hebat. Karena itu kita minta ibu dari Ava untuk naik ke depan. Ya, walaupun ayahnya sudah tidak ada, tapi ibunya orang hebat yang membuat Afad seperti ini. Kita berikan aplaus untuk sang ibu. Baik, boleh kembali. Nah, sebelum itu saya undang kembali Angga untuk naik ke atas pentas. Jadi Angga dan Afad hari ini atas prestasi dan perjuangan kalian berdua, Permata Bank Syariah ingin memberikan apresiasi. Untuk itu kita minta Pak Aidil Muhammad, Ketua Pelayanan Zakat Permata Bank Syariah, untuk maju ke depan. Monggo. Terima kasih Pak Aidil ya, sudah mau hadir. Ya, saya dengar Anda ingin memberikan apresiasi dalam bentuk apakah itu? Silakan disampaikan. Apresiasi untuk dua anak muda yang hebat, dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah. Baik, Pak Aidil. Tentu pertanyaannya, mengapa Permata Bank Syariah merasa perlu memberikan dukungan dan apresiasi kepada dua anak muda ini? Ya, jadi dua hal mungkin Bang Andi ya. Yang pertama, kami Permata Bank Syariah melihat pendidikan itu sekarang memang sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Jadi dimanapun kita dilahirkan, apapun latar belakang keluarga kita, itu kita harus berjuang. Ya, jadi CSR kami melihat pendidikan sudah bukan lagi sebuah lini program sosial, tapi ini bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk berbagi bersama. Nah, yang kedua, kami selaku industri di perbankan syariah mendapatkan amanah untuk mengelola dana zakat, yaitu melalui unit pelayanan zakat, UPZ Permata Bank Syariah. Sebagaimana yang dapat dilihat, itu adalah titipan zakat dari nasabah kami, dari stakeholder yang lainnya juga, dan inilah bentuk wujud aksi peduli kami melalui dana zakat. Semoga Angga dan Afad memberikan inspirasi buat kita semua. Baik, luar biasa, terima kasih. Sekali lagi ya. Iya. Baik, itu tadi kisah inspiratif dari Angga dan Afad. Dan di akhir acara ini, saya ingin membagikan satu buku bagus untuk Anda semua yang ada di studio, yaitu Bahagiakan